Jadinya nggak apa-apa Bu, kan kalau yang di YouTube definisinya sebenarnya UMKM yang pemiliknya itu lahirnya sebelum era digital. Oh, ini pertimbangan kayak gini habis ngobrol sama Mas Imam atau Enggak, gimana? enggak, cuma inget aja, enggak disitu kayak nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba balik gitu. Oh gitu, Iya. bukan dari Mas Imam. Bukan. Ya, ini kan kalau ini ya. Jadi mulai sekarang Ibu, izin rekam Ibu, biar Ya. saya ingat rekamnya suara. Misalnya, hah? Bu, putranya. Usahanya bergerak di bidang apa Bu? Olahan ikan, produksi olahan ikan. Sudah berapa lama Bu? Berarti ini 15 tahun. Oh, lama banget ya. Tahun 2011. Itu perkembangannya udah apa aja Bu? Apanya? Perkembangannya Perkembangan. dari awal sampai sekarang. Spesifiknya pertanyaannya gimana? Kayak dari awal usahanya bagaimana, terus sekarang jadi bagaimana gitu. Ya, di awal usaha 2011 itu produk yang kita produksi itu cuman abon lele. Terus di tahun berikutnya, di tahun kedua itu ada produk turunannya, kita memproduksi pastel isinya abon lele. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita 2013 ya mungkin saya produksi olahan dari kulit, jadi pemanfaatan kulit ikan, jadi itu bikin keripik. Di 2014 kita kembangkan lagi produk frozen food, jadi selain produk kering tadi abon dan keripik kulit itu ada di 2014 kita kembangkan frozen foodnya, ada nugget, bakso, otak-otak, rolade, lele crispy kayak gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu kita yang pertama inovasi produk, menjalankan konsep zero waste gitu, jadi tanpa limbah ya kita, jadi untuk ininya hasil samping dari ikan lele itu termanfaatkan semua, mulai dari kulit, tulang. Nah untuk tulangnya kan juga kita ada produk snack berbahan dasar tulang ikan, ada basreng, ada ladrik. Terus untuk pemasarannya ya di awal kita sudah selain offline kita juga sudah melek digital, walaupun digitalnya itu hanya Facebook ya. Jadi kan kalau Facebook kan tahun segitu ya sudah ada ya 2011 itu, karena kita punya alumni, maksudnya saya dari pendidikan sebelumnya, ada alumni, ada apa, jadi apa yang saya lakukan saya posting, kemudian produk-produknya saya posting gitu ya, jadinya ada pemesanan untuk produk saya itu dari berbagai daerah di Indonesia kayak gitu. Nah itu untuk pemasaran, selain dari penjualan langsung, jadi jual di toko-toko, kemudian tadi melalui Facebook itu. Makin kesini kan digitalnya semakin berkembang, mulai ada marketplace. Kita tahun berapa ya saya mulai punya marketplace dan Shopee itu kalau nggak salah di 2017 sampai sekarang. Ada setelah Shopee ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Blibli gitu. Jadi yang bertahan sampai saat ini itu Shopee sama Tokopedia atau TikTok. Sebelum bergabung maksudnya di programnya Rumah Bulanan itu kendalanya apa Bu? Kendala pemasarannya? Ya untuk kendala pemasaran memang untuk di digitalnya itu kita nggak fokus ya, saya khususnya. Jadi, Mohon maaf, saya nggak minum teh. Oh enggak. buat ibu aja. Air putih aja. Air putih aja. Bu teh bu. Ya udah. Jadi kalau ya
belajar gitu ya untuk digital marketing, tapi kendalanya itu nggak konsisten gitu. Sebenarnya bisa dipelajari sih semuanya. Kalau mau itu bisa aja, tapi ya itu nggak konsisten karena saya banyak harus dilakukan sendiri gitu kan. Yang sudah terdelegasikan itu kan di kegiatan produksinya, kalau sementara yang lain-lain selain produksi kan masih saya pegang sendiri. Jadi ya itu tadi kendalanya, saya kurang konsisten untuk mengelola itunya, sosmednya. Berarti nggak ada kayak kendala kesulitan menggunakan media digital Ibu? Ini enggak. Cuma kesulitannya mungkin mengikuti kayak yang ada cepat perkembangan apa kayak model-model pemasarannya yang baru-baru gitu, agak kesulitan Iya, apa? gitu. Kalau saya mau gitu bisa mungkin dipelajari, tapi saya itu terlalu banyak PR jadinya. Hari ini yang tren ini, besok udah beda lagi. Terima kasih Bu. Ya, besok udah beda lagi, jadi saya nggak terlalu ngikutin ini perkembangan yang kayak gitu. Lagi juga saya punya idealis sendiri gitu kan, saya menghindari kayak apa namanya gambar-gambar gitu kan, menghindari yang musik kayak gitu. Jadi ya saya nggak bersinggungan sama itu ya, lebih baik saya menjalankan ya sesuai dengan saya nyamannya gimana gitu. Kalau pembinaan yang dilakukan tuh BUMN udah apa aja Bu? Terakhirnya saya baru bisa dibilang intensnya itu di akhir-akhir tahun kemarin ya, 2025. Jadi pembinaannya itu ini membantu saya mengaktifkan TikTok ya, TikTok Shop. Tadinya kan saya Tokopedia, penjualan pun sudah ada di Tokopedia. Saya tuh bolak-balik menginstal dan uninstall TikTok gitu. Tapi setelah merger TikTok dengan Tokopedia, mau nggak mau saya ini install lagi untuk TikToknya. Terus tapi belum terhubung gitu, maksudnya saya pendaftarannya waktu itu belum tuntas gitu ya. Jadi karena kendala apa waktu itu, jadi untuk yang mengaktifkan TikTok Shopnya tuh belum selesai dan saya nggak sentuh lagi selama berapa lama. Nah akhirnya dibantu sama ini rumah BUMN tahun lalu, akhirnya aktif kembali, aktif ya untuk TikTok Shop saya. Kemudian yang Tokopedia-nya digabung ke TikTok, produk-produknya otomatis gitu ya. Sejauh itu sih. Berarti cuma itu nggak pelatihan yang udah diikuti? Iya, saya nggak bisa dibilang bukan binaan yang terlalu aktif loh. Nah, jadi berarti mereka datang ke sini atau kadang ada pelatihan di sana? Waktu itu pernah ada pelatihan di sana yang tentang TikTok Shop itu, tapi saya delegasikan ke anak saya itu yang kerja, jadi bukan saya langsung yang berangkat. Nah dia yang ini diajarin gimana cara posting apa segala macam kayak gitu tuh pelatihannya. Terus setelah itu ada kunjungan ke rumah untuk memonitoring apakah kita ada kendala gitu dalam pengoperasian atau mengelola tokonya gitu, baik cara posting apa konten kayak gitu ya. Sempat ada kendala waktu itu tidak bisa diupload, itu kan saya lagi ada anak PKL waktu itu ya. Ya udah saya serahin aja sama mereka. Jadi ada kendala nggak bisa posting karena kena trademark gitu. Trade apa? Apa ya, hak musik itu loh. Oh. Apa sih namanya itu? Jadi harus dibayar gitu apa gimana? Berarti ya arahan-arahan yang diberikan itu ada kesulitan penerapan nggak Bu? Yang dari rumah BUMN?
Ya saya sih diarahin supaya rajin posting gitu. Saya diarahin supaya rajin posting, tapi ya itu yang saya belum konsisten. Hmm. Sekarang kan kayaknya katanya nggak aktif gitu di TikTok. Itu kenapa, Bu? Itu tadi nggak ada yang mengoperasikan gitu, nggak ada yang megang. Tapi di IG aktif gitu. Di IG tahu juga ya. Gitu. Nah kalau di IG itu kita kan kemarin ada mahasiswa, tadi ya saya ambil skripsi dulu. Gitu. Dan Ini berarti sama kualitatif gitu, Bu? Iya, jadi. Betul banget. Ini berarti fokus utama penelitiannya di sini gitu, Bu? Nah, gimana Mas? Oh, ini berarti fokus utama penelitiannya di sini gitu? Iya, jadi ngelola IG, jadi selama dikelola sama Mbak Diah itu ininya meningkat,
intensitas kunjungannya gitu kan. Terus efeknya juga kerasa, jadi yang orang yang di luar sana, di Jakarta, di mana gitu tuh mempunyai tingkat kepercayaan tinggi sama usaha saya, mereka akhirnya menghubungi, pesan, padahal kan nggak kenal. Terus malah ada yang jadi maklon gitu kan, jadi maklon ke kita. Nah setelah dia lulus, karena saya merasa efeknya itu kerasa dari pengelolaan IG-nya, jadi saya lanjut, saya hire dia untuk mengelola IG sampai sekarang. Oh, berarti langsung praktek gitu Bu ya? Tadinya penelitian skripsi, nah terus baru selesai kan 1 atau 2 bulan ini, terus saya lanjut. Itu kenapa postingan yang di IG nggak langsung juga di TikTok itu, di duplikat itu? Kenapa gitu bisa? Maksudnya kan posting di IG masih bisa aktif. bisa dilingkan atau gimana, atau Maksudnya dibagikan atau gimana? yang diposting di IG kenapa nggak diposting di TikTok juga Bu? Gitu ya. Nggih. Itu kenapa Bu? Ya nanti saya bicarakan sama dia berarti. Nah, berarti sekarang TikToknya udah nggak aktif gitu? Ya udah lama saya nggak tahu gimana ininya, sampai saya lupa mukanya gimana. Itu bukan Bu, maksudnya yang itu akun yang Marisa Food Masih dong, masih aktif harusnya. di TikTok? Maksudnya nggak aktif dikelola, tapi akunnya masih aktif kan? Masih aktif postingan setiap hari gitu Bu? Enggak posting, nggak pernah posting. Ya itu kenapa nggak posting Bu? Yang posting cuma 3 aja. Oh ya itu nanti makanya saya sarankan ke mbaknya itu yang ngelola IG biar diposting ke TikTok juga. Oh, berarti dikelolanya sama itu nggih? Iya, bukan saya, kan konten-kontennya dia yang pegang. Oh, jadi ada pengelolaan sendiri? Iya. Oh. Itu berarti live juga apa nggak Bu di IG? Enggak. Oh, nggak pernah. Enggak. Berarti ini pernah melakukan live apa enggak sebelumnya? Live ya, live Enggak, streaming sama sekali? Belum. Pernah mengirimkan sampel ke rumah BUMN apa enggak Bu? Pernah. Berarti itu buat di live streaming kan Iya. gitu? Itu ada efeknya nggak Bu? Terasa gitu? Kalau dari rumah BUMN saya belum ada efek, belum kerasa efeknya gitu. Kayak peningkatan penjualan sama sekali belum gitu? Belum. Kalau IG lah kerasa banget itu. Dari apanya Bu yang terasa? Iya, orang menghubungi saya untuk pemesanan produk. Itu yang dibina dari rumah BUMN-nya? Bukan. Oh, bukan. Kalau yang dari rumah BUMN-nya efeknya apa Bu yang paling terasa? Kalau digitalnya belum. Oh, belum. Ya maksudnya kalau dari segi ininya loh, ordernya belum. Atau kalau dari sisi yang lain mungkin brandingnya naik atau gimana kan itu kan saya nggak tahu ya. Tapi kalau dari sisi dia ngiklanin misalnya live gitu terus Mbak Yafi ada orderan sekian gitu, itu enggak. Berarti yang di TikTok saya buka dulu ya. Iya. Berarti arahan-arahan yang sudah diterapkan yang dari rumah BUMN apa aja Bu? Upload produk. Cuma itu nggak Bu? Terus kayak foto-fotonya, desainnya gitu, iya apa nggak Bu? Kalau ini sih tinggal mindahin dari toko saya yang ini, yang Tokopedia. Kan Shopee juga udah jadi desain-desainnya kayak gitu kan, tinggal mindahin. Itu yang desain siapa Bu? Ya saya sendiri, maksudnya foto ada anak PKL, foto gitu, terus pakai pemakaian background yang putih misalnya, terus apa ya, ada yang bantuan orang lain juga kayaknya ini ya. Berarti secara keseluruhan efeknya rumah BUMN itu termasuknya berapa persen Bu kira-kira? Kalau efek kalau penjualan? Efek secara keseluruhan dulu sih Bu paling. Ya malah ke
offline-nya. Kalau yang ke digitalnya, saya nggak tahu berapa persen ya. Tapi kalau ke offline kan saya juga ikut pemasaran yang offline itu yang di toko oleh-oleh Purba Yasa gitu. Udah berapa kali kirim, penjualannya bagus ya, lebih ke offline malah. Berarti seberapa terasa membantu itu Bu, yang program-program rumah BUMN? Sebenarnya membantu ya, programnya sebenarnya konsepnya bagus, membantu, tapi kan itu kalau rumah BUMN-nya itu sudah maksimal dengan program-programnya, tapi penerimaan UMKM-nya nggak bisa mengimbangi, nggak bisa aktif, nggak bisa konsisten, ya kembali lagi ke UMKM-nya berarti. Kalau di sini? Ya saya termasuknya yang ini belum bisa menjalankan program itu karena dengan kendala yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin kedepannya karena saya sudah ada yang ngelola IG, nanti akan saya sarankan dia ngelola TikTok juga gitu. Kalau dari pelatihan-pelatihan yang udah diberikan sama rumah BUMN itu efeknya udah berapa persen kira-kira ke sini Bu yang penerapannya? Ya sampai aktif TikToknya, toko TikToknya. Sama itu gitu. Aktifkan toko TikTok dan sampai upload itu. Karena juga yang mengikuti pelatihan waktu itu anak PKL kan juga namanya anak PKL ya. Setelah PKL di sini ya udah nggak ini lagi kan, bukan tim di sini lagi. Sebelum mengikuti pembinaan dari rumah BUMN itu, setelahnya sama sebelumnya itu ada perubahan dari jumlah penjualan gitu? Kenapa mboten? Ya kalau penjualan kan kita nggak tahu itu dari, kalau penjualan saya meningkat, tapi kan itu nggak bisa dibilang dari penjualan rumah BUMN dibantu rumah BUMN. Karena bukan cuma dari pelatihannya rumah BUMN. Berarti bisa dibilang efeknya cuma sedikit gitu? Ya mungkin kesalahan saya yang kurang, nggak seperti binaan yang lain yang lebih aktif ya. Kemarin saya pas wawancara di Purbalingga daerah mana gitu, daerah sana itu ada yang jual lidah buaya itu katanya ibu-ibu sih. Ya istrinya berarti. Oh batasnya. Itu sampai itu Bu, luar negeri itu produksi ini udah juga sama apa enggak Bu? Udah ya sama. itu yang dibantu kan program tahun kemarin itu yang di up sama rumah BUMN saya sama Pak Aat. Nah bagusnya itu ya berarti Pak Aatnya bagus karena dia bisa follow up program itu rumah BUMN, dia rajin live, dia itu ya aktif gitu. Nah, sementara saya tidak seperti itu. Kalau saya kan di sini lebih besar ke online, ke offline-nya. Offline. Itu cara pemasarannya yang offline bagaimana Bu? Kalau offline itu sekarang saya nyuplai MBG. Yang udah jadi gitu? Yang udah. Iya, yang sudah ini produk frozen foodnya. Itu boleh. Selain itu yang ke toko-toko pasti, terus yang ke reseller, ke pembeli langsung, marketplace. Boleh tahu pendapatannya sampai berapa nggak Bu? Enggak. Saya lihat di TikTok itu pernah udah jadi apa ya, malah tokonya ya TikTok shopnya udah jadi kan Bu? Udah. Di IG aktif, terus di TikTok saya lihat enggak. Itu kan sebenarnya cuma diduplikat aja kan bisa Iya, gitu. Iya. Nanti coba saya komunikasiin sama Mbak Dia. Harusnya bisa
bisa apa? Postingnya masing-masing, IG posting sendiri, TikTok posting sendiri ya. Kan tinggal diduplikat aja kayaknya. Ya maksudnya nggak bisa nge-share ya, nggak bisa ini misalnya kita posting di IG otomatis posting juga di Facebook, dibagikan di Facebook. Oh, Itu enggak ya? kalau TikTok saya enggak beda Enggak, lagi. kan berarti sendiri-sendiri. Nggih. Kalau di IG itu udah seberapa luas pemasarannya daripada offline-nya, kira-kira berapa persen maksudnya? Ya masih ini kalau persentasenya ya masih di 25%. Kalau Facebooknya apa udah? Facebooknya itu ya otomatis IG itu sama, masih ya? maksudnya digabung digabung. Facebook sama IG itu kan dia juga selain di IG dia juga di Facebook. Pro. Boleh itu nggak foto yang di sana tempatnya gitu? Mau yang bagian mananya? Kayak produknya misalnya. Oh iya. Minum dulu mas. Iya. Kenalnya gimana? Nggak bawa topi ya? Apa? Nggak bawa topi ya? Enggak. Untuk kepala enggak ya? Enggak. Berarti ini semuanya dikelola sendiri gitu? Saya ambilin penutup kepala dulu ya mas. Ini tempat pencucian lele di sini. Sama di dalam. Jadi semuanya dikelola sendiri gitu? Iya. Dari lelenya masih kecil gitu? Hah? Dari lelenya? Enggak, Oh. lelenya dari mana dari besar. Celup aja mas. Oh. Mau foto produksinya ya, foto produknya ya. Produksi juga bisa. Kalau ini tempat relax. Ini boleh difoto?
sehari produksinya sampai berapa Bu? Produksinya satu produk itu 2.000. Produknya pastel, terus sabun, keripik kulit. Bungkusnya juga buat sendiri Bu? Pesan di Bandung. Banyak banget. Oke, terus lagi ya, streng. Habis biasanya. Nah, nugget. Nah, kosong. Ini boleh dibuat nggak Bu? Ini cara inovasinya bagaimana buat produk-produk baru? Ya uji coba sampai nemu formula yang pas. Yang masuk toko-toko seperti ini. Kalau ini buat pesanan BG. Sehari produksi sampai berapa Bu? Ya enggak, beda-beda. Tergantung pesanan Bu? Hah? Tergantung pesanan. Tergantung pesanan iya, tergantung kiriman ikannya juga. Sehari ya kita dari 150 kilo bisa. Udah. Udah. Tinggal ikut. Ini yang baru dihitung kan? Jadi ini boleh pakai sama aja kan? Jadi nggak apa-apa. Ini di bawah. Tapi di dalam kalau ada air. Apa ininya turun. Paling udah sih Bu wawancara. Tapi boleh foto buat dokumentasi nggak Bu? Maksudnya foto berdua gitu sama Ya, itu. boleh. Difotoin apa nggak Bu? Nggak Satu? ada. Oh nggak ada. Wah, iya. Depan itu punya siapa ya? Oh, ada Navi ya di luar ya. Ya, bisa Mas, ada adminnya. Hah? Fotoin, Pi. Itu, Mas. Ini motornya si Mas ya? Iya.
Mau berdiri apa kayak gini? Berdiri. Iya, kayak gitu juga Pak, yang tadi itu. Iya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Makasih. Ya. Jadi izin pamit nih Bu. Oh enggak, kalau ada yang ketinggalan? Buat nanti. Enggak. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Semoga selalu diberi kesuksesan dan kesehatan. Amin, amin. Terima kasih. Lancar ya, ini penelitian skripsi. Oke. Tapi yang utama di rumah dulu yang lainnya. Oke.